Halo sobat-sobatku, ketemu kembali bersama saya Bang Jo di channel Bang Johan. Sahabat-sahabat, pada video kali ini saya akan share cara untuk mengetahui model motherboard tanpa membuka komputer atau tanpa membuka CPU teman-teman. Nah, manfaat dengan kita mengetahui model motherboard agar kita tidak salah dalam membeli atau mengupgrade CPU. Ya, jadi poin penting dari tutorial kali ini adalah kita bagaimana cara kita mengetahui model motherboard tanpa membuka komputer, ya, tanpa membuka komputer, dan manfaatnya adalah agar kita tidak salah dalam membeli CPU, ya, ketika sewaktu-waktu teman-teman akan upgrade CPU-nya. Oke, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sehingga menjadi motivasi bagi kami dan tim dalam memberikan tutorial atau edukasi seputar komputer, internet, dan teknologi tentunya. Oke, baik teman-teman, mari kita langsung kepada video tutorialnya. Baik teman-teman, pertama-tama sesuai dengan judul videonya, kita akan menggunakan aplikasi pihak ketiga, ya. Nah, untuk aplikasi pihak ketiga di sini saya menggunakan aplikasi CPUZ. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasi wajib ini, silakan teman-teman download atau cari di Google, ya. Teman-teman silakan cari di Google, ketikkan saja CPUZ, dan teman-teman silakan download dan install seperti biasa. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, nah saya akan membuka aplikasinya, dan saya akan ajarkan kepada teman-teman gimana untuk membaca atau melihat tipe dari motherboard komputer kita. Nah, sekarang ketika aplikasi CPUZ udah kebuka, di sini ada beberapa menu, yaitu CPU, motherboard, dan memori, dan lain-lain. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuka motherboard, ya, menu mainboard. Nah, di menu mainboard teman-teman bisa melihat pabrikan motherboard atau model motherboard dan bus pitch-nya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat chipset dan short bridge-nya, dan juga BIOS yang melekat pada motherboard tersebut. Nah, untuk model motherboard di sini yang menjadi penting, ya, yang menjadi concern kita, seperti yang disampaikan di judul video tadi, adalah model motherboard. Nah, jadi untuk model motherboard teman-teman bisa melihat di sini, yaitu ada di sini. Nah, yaitu di sini model motherboardnya adalah A320M HDV. Nah, ini sangat penting teman-teman, ya, sangat penting untuk teman-teman ketahui, karena jika misalkan suatu saat di kemudian hari teman-teman ingin mengganti CPU, ya, ketika teman-teman ingin mengganti CPU atau ingin mengupgrade CPU ke yang lebih bagus, teman-teman harus mengetahui dulu tipe atau model dari motherboardnya, ya, bukan nama motherboardnya, tetapi model atau tipenya. Oke, teman-teman, saya akan contohkan, ya. Jadi misalkan saya akan membeli CPU secara online, misalkan di Shopee atau Tokopedia, ya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan CPU tipe AMD Alton 200JE. Nah, misalkan saya ingin mengupgrade ke tipe Ryzen. Nah, pertanyaannya, apakah mainboard atau motherboard saya sudah support untuk CPU tipe Ryzen. Oke, di sini misalkan saya akan membuka Tokopedia, ya, sehingga teman-teman bisa lebih paham, ya,
ketika teman-teman akan belanja CPU baik bekas ataupun baru di online shop. Nah, misalkan saya ingin upgrade tadi CPU saya dari AMD Alton ke tipe Ryzen. Ryzen ya, misalkan Ryzen 5. Nah, di sini ada, maaf ya, CPU Ryzen 5. Oke. Kita lihat. Oke, yang di sini malah ditunjukin powernya ya. Oke, baik teman-teman, Ryzen Ryzen 5 contoh ini ya. Oke. Nah, ini maksudnya mengganti prosesor ya, mohon maaf, CPU atau prosesor ya. Nah, jadi saya ulangi. Jadi misalkan komputer teman-teman yang teman-teman punyai di rumah, teman-teman udah mengetahui model atau tipe dari motherboard ya, bukan brandnya ya. Kalau brandnya di sini brandnya ASRock, tapi modelnya adalah A320M HDV ya. Nah, jika teman-teman ingin mengganti prosesor ya, maka teman-teman harus mencari prosesor yang support dengan model motherboardnya. Nah, misalkan di sini saya menggunakan prosesor yaitu AMD Alton GE. Saya ingin mengupgrade ke Ryzen 5. Nah, maka kita cari di online shop, kita ketikkan, di sini akan ditampilkan prosesor-prosesornya. Nah, misalkan saya ingin menggantikan ke prosesor AMD Ryzen 5 5600G. Kita melihat spesifikasinya apakah prosesor ini support dengan CPU kita. Nah, kita coba lihat detailnya. Kita coba cek di sini. Nah, tujuannya agar kita tidak salah beli ya, biar nggak mubazir. Ini spesifikasi dari prosesornya. Kita lihat, dia menggunakan AM4. Nah, dia menggunakan AM4. Apakah sudah support dengan motherboard kita? Kita coba cek ya. Kita modelnya, ini juga AM4 ya. Kita coba lihat yang di versi BIOSnya. Di sini A320M HDV. Coba kita ketikkan menggunakan prosesor AMD A30M HDV. Kita coba cek tipe prosesornya ya. Coba kita yang Intel Xeon. Kita coba cek. Ini nggak bisa ya. Ini dia Intel Xeon, dia cocoknya di motherboard tipe LGA. Dia nggak support. Coba kita ulangi yang Ryzen tadi ya. Ryzen, atau kita ketikkan motherboard AMD A320M HDV, motherboard ASRock A320, motherboard ASRock A320M HDV, A320M HDV. Nggak muncul ya, A320M HDV.
Oke. Nah, di sini untuk A320M strip HDV itu nggak selamanya keluaran atau brand ASRock, tapi bisa jadi dari Asus ataupun dari Jabit. Oke, di sini misalkan kita kan ingin melihat tipe prosesor yang disupport oleh A320M HDV. Nah, kita misalkan klik yang di sini motherboardnya, kita lihat spesifikasinya ya. Nah, dia di sini menggunakan soket LGA. Oh, sorry, maaf, ini salah tadi. Motherboard Asus. Oke, Alton ASRock A320M HDV soket T4. Oke, kita coba klik ini ya. Kita ingin melihat motherboard ini bisa support untuk tipe prosesor apa saja. Nah, ASRock A320M HDV ini kebetulan yang udah updatean yang udah R4.0 ya. Nah, kita di sini I see. Di sini teman-teman bisa lihat dia support ya, dia support DDR4 3012 plus on card dan Ryzen. Dia udah support prosesor tipe Ryzen. Dia udah support untuk prosesor tipe Ryzen ya. Nah, untuk di sini bisa lihat CPU-nya support AMD soket AM4 dan Ryzen series. Ya. Oke, Ryzen series. Nah, jadi seperti itu ya teman-temannya. Nah, jadi berarti ketika teman-teman ingin upgrade PC teman-teman ya, teman-teman agar menghemat budget, nah berarti teman-teman tidak perlu mengganti motherboardnya, teman-teman cukup mengganti prosesornya. Nah, karena di sini saya menggunakan prosesor AMD Alton dan saya ingin upgrade ke tipe Ryzen, maka mainboard atau motherboard ini sudah support untuk prosesor yang tipe Ryzen. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sehingga manfaat dari tutorial yang saya sampaikan ini adalah agar teman-teman tidak salah dalam memilih CPU. Nah, ini kebetulan di PC saya menggunakan tipe prosesor AMD. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan komputer tipe Intel, cara melihatnya juga sama ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk modelnya, dan di sini juga udah kelihatan kok ya. Udah kelihatan dia chipsetnya udah support untuk Ryzen. Ya, jadi untuk motherboard ini dia udah support soket untuk prosesor tipe Ryzen. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, tips atau cara untuk melihat tipe dari motherboard. Nah, oke, teman-teman, untuk teman-teman yang pemula mungkin bisa paham ya. Saya rasa teman-teman bisa paham. Untuk yang belum paham, mari kita diskusi. Teman-teman silakan komentar di kolom komentar dari video ini. Oke, sahabat-sahabat, mungkin untuk video kali ini tentang cara melihat tipe atau model dari mainboard atau motherboard yang ada di laptop bisa, atau yang lebih tepatnya pada komputer teman-teman, caranya sudah saya tunjukkan ya, sudah teman-teman tonton di video saya ini, sehingga teman-teman tidak salah dalam membeli atau mengupgrade prosesor atau CPU dari komputer atau laptop teman-teman. Oke, teman-teman, sekian saja tutorial dari saya di video ini. Akhir kata, harapan kami
kami harapkan teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel dan like video-video yang ada di channel ini. Oke, see you guys, see you sobat-sobatku, sampai jumpa di video-video kami yang akan datang.